Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara, dimanapun Bapak Ibu berada. Selamat berjumpa kembali dengan saya Pendeta Aam melalui tajuk Renungan Malam GKP Jemaat Cimahi. Bapak Ibu dan saudara-saudara, melalui Renungan Malam minggu keempat di bulan Agustus GKP Jemaat Cimahi, kita akan mengangkat sebuah tema yang ada kaitannya dengan renungan malam yang lalu. Kalau renungan malam yang lalu bertemakan tentang iman dan ketaatan, sekarang besarnya iman. Bagian Alkitab yang akan mendasari renungan ini akan kita baca dari Injil Matius pasal 8 ayat 5 sampai 13. Nah, bacaan ini bukan hanya terdapat di Injil Matius, tapi Bapak Ibu juga bisa melihat ada di Lukas pasal 7 ayat 1 sampai 10, kemudian di Injil Yohanes pasal 4 ayat 46 sampai dengan ayat 53. Bapak Ibu dan saudara-saudara, namun sebelum kita masuk di dalam pembacaan Alkitab dan renungannya, mari kita terlebih dahulu kembali masuk dalam saat teduh. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, Engkau adalah penyelamat kami. Kami meyakini bila hari ini kami sampai di hari ke-27 di bulan Agustus, dan kami boleh dipersekutukan bersama keluarga melalui tajuk renungan malam GKP Jemaat Cimahi. Ini bukan karena kekuatan kami, melainkan karena Tuhan adalah penyelamat kami. Tuhan yang sudah menjaga melindungi kami dari berbagai tantangan kehidupan. Tuhan yang sudah memelihara dan mencukupkan kebutuhan-kebutuhan kami. Tuhan, karena itulah kami ingin terus bergantung kepada Tuhan. Menjelang kami beristirahat sejenak, kami ingin membuka diri, membuka hati bagi Tuhan. Kami rindu mendengar firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, biarlah firman itu berkuasa atas kami, menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kuasai hamba-Mu yang akan Engkau pakai menyampaikan firman-Mu ini. Biarlah Engkau urapi pikiran, perkataan, dan bibir mulutnya, agar semuanya menjadi alat kuasa Tuhan, menyatakan keinginan-keinginan Tuhan sendiri. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita membuka Injil Matius pasal yang ke-8, ayatnya yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-13. Mari kita bersama-sama menyimak bagian ini. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia
dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi, dan kepada seorang lagi, 'Datanglah,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan itu yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang kau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Sampai di situ pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan serta memberlakukan di dalam hidupnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang Tuhan kasihi, seberapa besar iman yang penting kita miliki? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ada orang berpikir, iman yang berguna itu iman yang besar. Dan yang disebut iman yang besar itu adalah iman yang melahirkan hal-hal yang spektakuler. Misalnya, menyembuhkan orang yang sakit, kemudian membangun suatu hal yang menakjubkan, gedung gereja yang besar, atau menjadi pemimpin umat yang banyak, maka orang merasa dia memiliki iman yang besar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, karena itu mungkin kita berpikir karena kita belum berbuat sesuatu yang besar, yang spektakuler, seolah-olah iman yang besar itu tidak kita miliki. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bahwa iman yang besar itu melahirkan karya-karya yang besar, betul. Tapi yang menentukan besarnya iman bukanlah karya-karya yang besar. Karena itu, mari kita pahami lebih jauh tentang iman. Besarnya iman. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dan untuk itu saya tadi sudah mengajak Bapak, Ibu membaca satu perikop dari Injil Matius pasal 8 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-10. Di dalam perikop itu menceritakan satu ketika Tuhan Yesus berada di Kapernaum. Seperti biasanya, Tuhan Yesus hadir di tempat-tempat untuk memberitakan Injil. Peristiwa itu belum lama dari sejak Tuhan Yesus khotbah di bukit. Dan pada saat itu Tuhan Yesus khotbah di bukit menyampaikan pengajaran dalam bentuk firman.
Belum terlalu banyak yang dibuat oleh Yesus. Kalaupun kita lihat di dalam Injil Matius ini, ayat 1 sampai dengan ayat yang 4 dikisahkan adalah Tuhan Yesus menyembuhkan seorang yang berpenyakit kusta. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, jadi peristiwa Tuhan Yesus hadir di Kapernaum, berjumpa dengan seorang perwira Romawi yang tinggal di Kapernaum, itu belum terlalu lama dari sejak Tuhan Yesus khotbah di bukit. Apa yang terjadi di sana diceritakan tadi, bahwa rupanya si perwira yang ada di Kapernaum ini, dia memiliki seorang hamba yang sedang sakit. Bapak Ibu, dia mendengar Yesus, dia juga kemudian mendatangi Yesus. Dan dia meminta bantuan kepada Tuhan Yesus untuk menyembuhkan hambanya itu. Maka terjadilah komunikasi antara Yesus dengan perwira ini. Sungguh menakjubkan. Dari peristiwa ini tadi si perwira memohon kepada Yesus untuk menyembuhkan hambanya. Tetapi ketika Yesus menawarkan diri untuk datang ke rumah si perwira itu, di mana si hambanya itu berada, si hamba ini mengatakan, "Tuhan, Engkau tidak usah datang. Cukup katakan saja bahwa Engkau menginginkan sesuatu terjadi pada hambaku itu, pastilah itu jadi." Apa yang dikatakan si hamba ini sangat mengherankan bagi Yesus. Tapi si hamba itu menjelaskan kepada Tuhan Yesus apa yang dikatakan oleh si perwira itu tadi mengejutkan, kan? Sehingga membuat Tuhan Yesus heran. Kalau kita baca dari mulai ayat 8 dari bacaan tadi, "Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia akan mengerjakannya." Dan setelah Tuhan Yesus mendengar tadi, Tuhan Yesus sungguh merasa heran. Lalu Tuhan Yesus mengatakan kepada hamba itu, apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada si hamba itu? "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah dijumpai oleh Tuhan Yesus di antara orang Israel. Nah, sebesar apakah iman orang itu? Atau sebesar apakah iman perwira itu? Sehingga mendatangkan ketakjuban, keheranan dari Tuhan Yesus, dan kemudian Tuhan Yesus mengabulkannya. Mari kita cermati dengan baik dari bacaan tadi, dengan teliti dari awal. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan, si perwira ini sepertinya belum terlalu banyak tahu tentang Yesus, karena Tuhan Yesus sendiri juga baru khotbah di bukit dan menyembuhkan orang kusta.
khotbah di bukit, Tuhan Yesus baru menyampaikan firman. Si perwira ini juga sebelumnya belum berjumpa dengan Yesus. Tapi si perwira ini sudah bisa disebut memiliki iman yang besar melebihi iman yang Tuhan Yesus jumpai di antara orang Israel. Apa kira-kira yang bisa kita gali dari perwira ini yang menjadi ukuran imannya? Ada 3 hal setidak-tidaknya Bapak Ibu yang bisa kita garis bawahi. Yang pertama, si perwira ini mendengar. Mendengar apa? Mendengar firman yang diajarkan Yesus. Walaupun dari orang lain, tapi ia mendengar bahwa Yesus telah mengajar melalui khotbah di bukit. Si perwira itu mendengar segala kuasa yang dimiliki Yesus. Dan dari yang didengarnya itu kemudian dia percaya kepada Yesus. Kepercayaannya itu melahirkan sikap yang kedua. Apa? Ia datang. Tadi disebutkan di dalam Injil Matius pasal 8 ayat yang kelima. Ketika Yesus masuk Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon. Jadi setelah ia mendengar, percaya, lalu ia datang, mendekat kepada Yesus. Itulah yang kedua. Lalu yang ketiga, dia sungguh menaruh hormat yang luar biasa kepada Yesus. Di mana kita melihat rasa hormat si perwira ini kepada Yesus? Dari perkataannya, ketika Tuhan Yesus mengatakan, "Baik, aku akan datang." Apa yang tadi disambut oleh si perwira ini? Di ayat 8, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada prajurit. Jika aku berkata kepada seorang prajuritku, pergi, maka ia akan pergi. Dan kepada seorang prajuritku yang lain datang, maka ia akan datang. Demikian juga ketika ia mengatakan kepada prajuritnya, kerjakanlah, maka prajuritnya akan mengerjakan." Ia betul-betul menaruh hormat kepada Tuhan Yesus. Menempatkan Tuhan Yesus ada di atasnya. Sehingga ia merasa tidak layak Yesus datang ke rumahnya. Nah, 3 hal inilah Bapak Ibu yang kemudian melahirkan kuasa dari iman yang dimiliki oleh si perwira itu. Mari kita Bapak Ibu dalami lebih jauh. Yang pertama tadi, si perwira mendengar. Bapak Ibu mendengar Tuhan, mendengar firman Tuhan. Betapa berkuasanya bagi si perwira itu. Sehingga kemudian ketika ia mempertaruhkan percayanya kepada pendengarannya itu, ia kemudian dihantar oleh kepercayaannya itu untuk mendekat, mendatangi Tuhan Yesus. Di dalam hidup orang percaya, Bapak Ibu, kita hanya bisa merasakan arti kepercayaan kita kepada Tuhan kalau kita memasang telinga senantiasa mendengar firman Tuhan.
Karena itulah, kalau kita kebaktian di gereja, setelah dibacakan Alkitab, Bapak Ibu tentu diharapkan bukan hanya mendengar dan membacanya, tapi ditambahkan, berbahagialah orang yang mendengar dan memberlakukan firman itu. Bapak Ibu, orang yang mempertaruhkan hidup kepada firman Tuhan dengan setia mendengar, memahami dan mendalaminya, di dalam Mazmur pasal 1, seperti yang pernah juga saya sampaikan kepada Bapak Ibu, maka akan melahirkan keunggulan tertentu. Di Mazmur pasal 1 ayat 1 dan 2 dikatakan demikian. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Orang yang kesukaannya Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat siang dan malam, atau orang yang kesukaannya firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, ia akan berbahagia. Lalu dikatakan gambaran hidupnya di Mazmur 1 ayat 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Orang yang mempertaruhkan kepercayaan dengan meyakini akan firman Tuhan yang didengarnya, Bapak Ibu, maka firman yang didengar itu akan membawa kebahagiaan dan keberhasilan di dalam hidupnya. Keberhasilan itulah yang kemudian, Bapak Ibu, menjadi hasil dari apa yang dia dengar dan dia percayai. Nah, bahkan bukan hanya sampai mendengar. Dari mendengar melangkah kepada yang kedua tadi yang dipahami oleh saudara. Orang yang sudah mendengar firman Tuhan, Bapak Ibu, dia memiliki potensi yang besar. Tadi, dia akan berbahagia, bahkan dia akan berhasil. Kalau dia tindak lanjuti lebih jauh, tadi dengan mendatangi atau datang kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan. Si perwira tadi datang kepada Yesus dan mendekat kepada Yesus. Di dalam kedekatannya itulah dia merasakan bagaimana eratnya hubungan, bagaimana dia bisa berkomunikasi dengan Yesus sedemikian terbuka. Bapak Ibu, penting kita memiliki suasana komunikasi yang terbuka dengan Tuhan. Banyak orang sepertinya untuk berdoa itu dia tidak bisa menikmati doanya. Karena doa hanya dijadikan sebuah kewajiban, ritus-ritus keagamaan, bukan sebagai media komunikasi dengan Tuhan. Tapi orang yang memandang doa sebagai komunikasi dengan Tuhan, dia akan menikmatinya. Dan untuk bisa komunikasi dengan Tuhan, manakala dia sudah mendengar, dia mendekat, datang kepada Tuhan. Orang yang mendekat, dekat dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, dia akan bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, si perwira tadi hormat. Nah, sikap hormat inilah yang kemudian juga dipandang oleh Yesus sebagai aplikasi dari kepercayaannya. Karena si perwira Kapernaum ini percaya kepada Yesus, dia minta Yesus tidak usah datang ke rumahnya juga, tidak apa-apa. Perlakukan saja saya seperti bawahan yang selalu mempercayai atasan. Apa yang dikatakan atasannya itu yang dilakukan. Dia percaya perkataan Yesus untuk hambanya, itu juga yang akan terjadi sekalipun Yesus tidak datang menjamah hambanya itu, memegang hambanya itu, tapi kuasa Yesus melalui perkataannya pasti nyata.
dengan rasa hormat itulah akhirnya mendatangkan ketakjuban, keheranan, dan memberikan penilaian Yesus sendiri kepada orang itu sebagai orang yang memiliki besar imannya. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari peristiwa perwira di Kapernaum, iman yang besar itu sangat sederhana, ya, dan bisa dilakukan oleh siapapun, oleh Anda dan saya. Sekali lagi, yang pertama, ketika tahu Yesus, mendengar firman-Nya. Orang percaya sekarang tidak ada yang tidak punya Alkitab, ya. Orang Kristen semuanya punya Alkitab. Tapi apakah isi Alkitab itu sudah didengar di telinganya? Inilah PR bagi kita. Bila kita ingin betul-betul menjadikan pendengaran kita sebagai aplikasi dari iman kepercayaan kita, maka isi Alkitab itu harus didengar isinya, beritanya, pesannya. Itu hanya mungkin kalau kita membacanya, kalau kita mempelajarinya. Yang kedua, datanglah senantiasa mendekat kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang kesukaannya Taurat Tuhan, yang merenungkannya siang dan malam, sehingga ia akan berhasil dalam segalanya. Dan yang ketiga, pertaruhkanlah rasa hormat kepada Tuhan. Bapak Ibu, orang seringkali tidak menunjukkan sikap hormat terhadap isi Alkitab. Saya tidak ingin mengatakan bahwa Bapak Ibu harus mengkeramatkan Alkitab ini, tidak. Sebab ini hanya sekedar kertas. Tapi isi dari Alkitab ini, itulah yang harus kita hormati. Karena itu kalau kita memperlakukan Alkitab dengan baik, dengan cara menjaga kekudusannya, membaca isinya, merenungkan siang dan malam, itu adalah ciri bahwa kita hormat. Dan menghormati Allah itulah yang mendatangkan ketakjuban kepada Tuhan Yesus. Nah, marilah Bapak Ibu, melalui pelajaran dari perwira di Kapernaum ini, kita tumbuhkan sikap untuk selalu membuka telinga mendengar firman Tuhan. Untuk selalu melangkah, mendekat, mendatangi Tuhan. Dan yang ketiga, menghormati Tuhan secara benar. Tuhan kiranya menolong dan memberkati Anda semua. Amin. Source Bluetooth. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur pada saat ini kami boleh mendapat tuntunan dari Tuhan melalui pemberitaan firman. Betapa kami sering mengabaikan yang terpenting dalam hidup kami, yaitu iman. Iman menjadi terpenting karena melalui iman itulah kami bisa menghayati hidup yang sesungguhnya. Karena di dalam iman itulah ada kuasa Tuhan sendiri yang boleh nyata bagi kami, mengatasi segala problematik kehidupan kami. Ya Tuhan, terima kasih melalui iman perwira di Kapernaum, kami boleh mendapat pelajaran. Yang pertama, kami harus mendengar firman Tuhan dan percaya. Yang kedua, kami harus datang mendekat kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan.
Dan yang ketiga, kami harus hormat kepada Tuhan secara benar karena kepercayaan kami. Biarlah itu juga yang akan mendasari setiap langkah kami di dalam menjalani kehidupan sebagai umat-Mu. Tuhan, pada malam ini kami ingin membawa segala harapan kami kepada Tuhan. Kami ingin berdoa bagi keluarga kami dan juga keluarga-keluarga jemaat Tuhan yang lain. Tuhan, hadirlah Engkau senantiasa di dalam kehidupan keluarga kami. Di tengah berbagai tantangan pergumulan kehidupan, kami tidak mungkin mengatasi dengan kekuatan kami sendiri. Karena itu kami butuh kekuatan, arah yang jelas dari Tuhan, tuntunan Tuhan. Demikian pula topangan Tuhan ketika kami lemah. Ya Tuhan, tolonglah keluarga-keluarga jemaat-Mu hidup senantiasa dalam tuntunan Tuhan dan topangan Tuhan. Kehadiran Tuhan di dalam setiap keluarga akan selalu memberikan pengharapan bagi mereka. Kami berdoa bagi gereja Tuhan, khususnya di GKP Cimahi, dan umumnya bagi gereja-gereja di semua muka bumi ini. Tuhan, pakailah gereja Tuhan untuk senanti menyuarakan suara Tuhan. Pakailah gereja Tuhan untuk senantiasa memberitakan kebenaran firman Tuhan. Pakailah anak-anak Tuhan yang memberi diri di dalam pelayanan gereja-Mu, agar mereka sungguh-sungguh berarti melalui pelayanan-pelayanannya. Kami mendoakan ya Tuhan, anak-anak Tuhan yang saat ini tengah terbaring sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Anak-anak Tuhan yang sedang terpuruk di dalam kehidupan ekonomi, ataupun terpuruk dalam segala hal. Tuhan, kiranya Engkau senantiasa hadir. Tumbuhkan pada mereka kesungguhan untuk mendengar firman Tuhan, untuk mendengar suara Tuhan. Mereka juga untuk sedia mendekat, datang kepada Tuhan. Bahkan mereka di dalam segala ketidakberdayaan dan kesesakan, untuk senantiasa menghormati Tuhan. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang tengah menghadapi jalan buntu, Tuhan berikan solusi agar dapat menyelesaikan segala masalah-masalahnya. Tuhan, demikian pula kami menyerahkan seluruh pelayanan-pelayanan gereja Tuhan. Kiranya semuanya berguna bagi kemuliaan nama Tuhan. Teristimewa di saat pandemi, di mana semua orang membatasi segala gerak aktivitas. Biarlah pelayanan gereja terus merambat, sekalipun sedikit berlambat. Tuhan, kami berdoa bagi kesejahteraan bangsa kami. Di bulan Agustus, bangsa kami boleh memasuki usia yang ke-75 tahun. Tuhan, berkati bangsa kami, agar di dalam segala tantangan yang ada, bangsa kami terus melangkah sebagai bangsa yang merdeka. Berikan damai sejahtera-Mu di tengah bangsa kami. Secara khusus kami mendoakan para pemimpin negeri kami, Bapak Presiden beserta wakilnya, beserta para menteri yang membantunya. Demikian juga para kepala daerah, baik di aras provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan, bahkan sampai di RW dan RT. Segala kewenangan yang Tuhan sudah berikan, biarlah itu menjadi alat mereka memimpin kehidupan bangsa ini. Tuhan, terima kasih untuk malam ini. Kami ingin menyerahkan seluruh keberadaan kami, istirahat kami. Biarlah Tuhan lindungi, baharui kami agar esok hari jika Tuhan ciptakan hari baru, kami boleh menyongsongnya dengan kekuatan baru. Kami bawa dan kami mohonkan seluruh doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat malam. Selamat beristirahat, selamat berjumpa kembali di dalam tajuk renungan malam minggu yang akan datang. Semoga Anda tetap sehat, Anda tetap kuat dan hidup senantiasa di dalam pengharapan. Saya Pendeta Aam, izin pamit, dan di dalam pimpinan Tuhan kita harus yakin
di waktu mendatang boleh dipertemukan kembali dalam keadaan lebih baik dari hari ini. Terima kasih.